Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa sekalian, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita terkait mata kuliah penyakit degeneratif. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyakit degeneratif yaitu hipertensi. Tujuan mata kuliah ini setelah selesai kegiatan pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu memahami terkait dengan pengertian hipertensi, kemudian mahasiswa mampu memahami tentang faktor risiko terjadinya hipertensi, selanjutnya mampu memahami terkait patofisiologi penyakit hipertensi, kemudian mahasiswa mampu memahami tentang tanda dan gejala hipertensi. Selanjutnya mahasiswa mampu memahami tentang pencegahan dan pengobatan hipertensi termasuk pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terkait dengan penyakit hipertensi. Baiklah, pada pertemuan ini waktu kita 2 kali 50 menit, di mana akan dijelaskan terkait dengan hipertensi, kemudian nanti kita lakukan juga pembahasan terkait dengan atau tutorial terkait dengan studi kasus penderita hipertensi. Oke, kita mulai. Di mana hipertensi ini adalah suatu keadaan terjadinya peningkatan tekanan darah dalam arteri dalam jangka waktu yang lama. Ya, sebagai indikator hipertensi, yaitu ketentuan yang ditetapkan oleh WHO, World Health Organization, di mana tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mmHg. Kemudian untuk tekanan darah diastoliknya apabila lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran tekanan darah dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan penderita cukup istirahat atau tenang. Ini merupakan pengertian dari yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI. Banyak teori mengatakan bahwa hipertensi ini merupakan diistilahkan dengan the silent disease atau penyakit-penyakit tersembunyi. Ya, karena kadang-kadang tidak munculnya gejala sehingga kita merasa kita tidak ada gangguan atau sehat. Kemudian juga ada buku-buku mengatakan hipertensi ini masuk kelompok heterogeneous group of disease atau penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang banyak gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, apabila kita lihat dari kejadian, ya, prevalensi penyakit hipertensi ini sangat tinggi berdasarkan dasar Riskesdas, itu dikatakan bahwa 25,8%. Sementara menurut American Heart Association katakan bahwa penduduk Amerika itu usia lebih dari 20 tahun yang menderita hipertensi itu sekitar 74,5 juta. Ya. Nah, 90-95% kasus hipertensi itu yang tidak diketahui penyebabnya, itu yang paling banyak. Ya. Makanya sampai saat ini yang bisa terlakukan adalah yaitu dalam hal pencegahan faktor risiko. Kemudian ada beberapa kelompok atau klasifikasi dari hipertensi dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah hipertensi primer atau sering disebut hipertensi esensial. Nah, ini yang tadi
dari seluruh hipertensi belum diketahui penyebabnya dengan jelas, ya. Jadi hanya beberapa faktor resiko. Apa contohnya? Faktor umur, ya, faktor stres, hereditas, perubahan jantung dan pembuluh darah. Nah, ini yang paling banyak, 90% dari seluruh penderita hipertensi. Kemudian yang kedua, hipertensi sekunder, yang ini penyebabnya sudah diketahui dengan pasti. Apa contohnya? Penyakit ginjal yang tidak berfungsi, ya, pemakaian kontrasepsi oral, kemudian gangguan keseimbangan hormon, misalnya adanya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kelenjar endokrin, kemudian penyakit jantung, gangguan kelenjar adrenal, stres yang parah, kehamilan, ya. Bisa juga nanti kalau setelah melahirkan dia hipertensinya akan sembuh atau dia tekanan darahnya akan normal kembali. Pemakaian narkoba, contohnya apa? Heroin, kokain, juga itu mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Kemudian ya cedera kepala dengan adanya perdarahan otak yang berat. Kemudian ada juga penyebabnya karena tumor di otak atau reaksi pada pembedahan, misalnya pada bedah otak. Nah, pada yang penyebab sekunder ini karena sudah diketahui penyebabnya dengan pasti, ya cara pengobatannya ya mengobati penyebabnya. Kalau penyebabnya sudah penyebab hipertensinya sudah diobati, tekanan darahnya akan kembali normal. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, hipertensi juga dibagi-bagi. Ada namanya hipertensi diastolik atau diastolik hypertension. Ada juga hipertensi campuran, di mana tekanan darah sistol dan diastoliknya meninggi. Kemudian ada yang hipertensi sistolik. Biasanya ini isolated systolic hypertension. Ya. Kemudian ada juga jenis hipertensi lain, misalnya hipertensi pulmonal, ya, yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah pada pembuluh darah arteri yang berhubungan dengan paru-paru atau disebut dengan peningkatan pembuluh darah arteri pulmonal. Nah, gejalanya ini mengakibatkan pasien sesak napas, pusing, kadang-kadang pingsan saat melakukan aktivitas. Nah, untuk mendiagnosis hipertensi pulmonal ini, di mana tekanan darah sistolik arteri pulmonalisnya lebih dari 35 mm Hg saat istirahat. Kemudian lebih dari 30 mm Hg saat beraktivitas. Itulah untuk yang hipertensi pulmonal. Yang kedua, ada untuk jenis hipertensi lain, ada yang hipertensi sistolik terisolasi. Nah, ini apabila tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mm Hg dan diastoliknya kurang dari 90 mm Hg. Berbeda dengan yang hipertensi, pengertian hipertensi pada umumnya yang ditetapkan oleh WHO tadi, di mana tekanan sistoliknya lebih dari 140 dan diastoliknya lebih dari 90 mm Hg. Bedanya pada yang hipertensi sistolik terisolasi ini, tekanan darah sistoliknya tinggi, sementara tekanan darah diastoliknya normal atau kurang dari 90, ya. Ini biasanya tekanan sistoliknya naik terus gitu sampai usia pasien 80 tahun. Sementara diastoliknya meningkatnya atau usia 55 sampai 60. Lalu terjadilah penurunan tekanan darah yang drastis atau perlahan menurun. Nah, ini yang berisiko. Yang ketiga ada hipertensi maligna atau hipertensi yang sangat parah. Nah, ini biasanya jarang terjadi. Ya, biasanya pada yang hipertensi maligna ini jika tidak diobati dalam waktu 3 sampai 6 bulan ini dapat menyebabkan kematian gitu ya, karena tekanan darahnya meningkat terus ya
sehingga ini yang lebih berbahaya, tapi ini biasanya jarang terjadi. Kemudian ada lagi hipertensi jenis lain, yaitu hipertensi pada kehamilan yang disebutkan dengan preeklamsi. Apabila tidak tertangani bisa jatuh ke eklamsi, di mana ini tekanan darahnya juga meningkat biasanya apabila kehamilannya lebih dari 28 minggu baru terdeteksi, dikelompokkan pada preeklamsi. Apabila pasien sudah melahirkan, tekanan darahnya akan kembali normal. Adapun penyebab dari hipertensi ini, yang pertama pheochromatositoma atau adanya tumor pada kelenjar adrenal, di mana diketahui kelenjar adrenal ini adalah menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin, ya, atau hormon-hormon norepinefrin atau non-adrenalin. Ini fungsinya dalam hal pengaturan tekanan darah, ya. Kelenjar adrenal itu berada di atas kedua ginjal, ginjal kiri dan ginjal kanan. Nah, kemudian penyebab lain karena adanya obesitas atau kelebihan berat badan. Selain itu, penyebabnya adalah gaya hidup yang tidak aktif atau kurang aktif ya pada individu-individu yang malas berolahraga. Kemudian faktor lain karena stres, ya, di mana kondisi stres ini mengakibatkan peningkatan aktivitas dari saraf simpatis, ya, sehingga tekanan darah ini akan meningkat secara intermiten. Kemudian pada peminum alkohol juga itu faktor mengakibatkan hipertensi, atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, ya. Kemudian perubahan jantung atau adanya gangguan pada pembuluh darah. Kemudian kelainan hormonal, misalnya pada penderita hiperaldosteronisme atau pada penderita sindrom Cushing. Kemudian juga pada penderita penyakit ginjal, ya. Selain itu, karena pengaruh obat-obatan, misalnya tadi mengkonsumsi pil KB atau alat kontrasepsi oral, kemudian mengkonsumsi obat-obat kortikosteroid, kokain tadi ya, terkait dengan obat-obat narkotika, kemudian atau peminum alkohol. Ada juga yang penyebab lain yang tadi yang disampaikan itu adalah karena preeklamsi atau gestasional hipertensi. Kemudian ada juga akibat keracunan, misalnya keracunan timbal akut itu juga dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, bagaimana cara menentukan diagnosis? Ya, apa? Diagnosis itu ditentukan apabila dilakukan pengukuran tekanan darah 2 kali pada hari yang berbeda, ya, atau 3-4 kali pengukuran pada hari yang sama, tetapi interval pengukuran antara pengukuran 1 dengan pengukuran 2 atau pengukuran 2 dengan 3 atau pengukuran 3 dan 4 itu interval waktunya 5-10 menit, ya. Nah, ini fungsinya untuk menggolongkan beratnya hipertensi, apakah hipertensi ringan, berat, dan sebagainya, ya. Kemudian ini kategori penentuan diagnostik dari hipertensi, dapat dilihat kategorinya normal, normal tinggi, ya, stadium 1 atau hipertensi ringan, stadium 2 hipertensi sedang, stadium 3 hipertensi berat, stadium 4 atau hipertensi maligna. Dapat dilihat berdasarkan tekanan darah sistoliknya dan tekanan darah diastoliknya. Nah, untuk yang hipertensi ringan, apabila tekanan darah sistoliknya 140 sampai 159, sementara tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99 mm Hg.
Nah, selanjutnya yang hipertensi sedang bisa dilihat ya, hipertensi berat, dan yang maligna apabila tekanan darah sistoliknya lebih dari 210 dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 120 mm Hg. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan tekanan hipertensi maligna. Oke. Kemudian tanda dan gejala yang dirasakan oleh penderita dengan hipertensi, yang pertama dia akan merasa pusing atau sakit kepala ya. Kemudian identik dengan emosional meningkat ya, mudah marah gitu. Kemudian sakit kepala, kadang-kadang diikuti dengan keluar darah dari hidung ya, tiba-tiba. Kemudian tengkuk terasa pegal, kelelahan atau mudah lelah, kadang-kadang diikuti oleh mual dan muntah. Ini yang paling sering dikeluhkan oleh pasien dengan hipertensi. Kemudian gejala lainnya adalah kadang-kadang sesak napas atau sulit bernapas setelah pasien atau individu bekerja keras, misalnya mengangkat benda berat dan sebagainya. Kadang-kadang wajahnya memerah, kemudian nokturia atau sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Kemudian telinga berdengung atau tinnitus ya. Kemudian kadang-kadang diikuti dengan vertigo, sesak napas, ada kadang-kadang diikuti jantung, pasien mengeluh jantung berdebar-debar, kemudian pasien tampak gelisah, kadang-kadang diikuti oleh mata yang berkunang-kunang. Nah, pasien juga mengeluhkan pandangan kabur, karena ini diakibatkan adanya kerusakan otak, kerusakan mata, atau jantung dan ginjal. Kemudian juga pasien akan sulit tidur atau insomnia. Kemudian gejala akibat komplikasi lain ya, biasanya pada penderita hipertensi, gangguan penglihatan, kemudian gangguan saraf jantung dan fungsi ginjal. Kalau kondisinya makin berat, kadang-kadang pasien juga diikuti dengan penurunan kesadaran sampai koma. Biasanya ini kadang-kadang diikuti dengan enselopati hipertensif ya, atau pembengkakan otak. Ini yang mengakibatkan pasien kadang kondisi koma atau tidak sadarkan diri ya. Seperti tadi dikatakan bahwa 90% kasus hipertensi itu atau penderita hipertensi tidak diketahui penyebabnya. Yang sering diketahui adalah faktor-faktor pemicu atau faktor-faktor risiko terjadinya hipertensi ya, sehingga hipertensi yang tidak dapat dikontrol, misalnya karena maksudnya faktor pemicu hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat dikontrol, itu maksudnya ya. Misalnya keturunan, tadi yang disampaikan, anak yang dari keturunan atau orang tuanya menderita hipertensi lebih beresiko mengalami hipertensi dibanding dengan individu yang orang tuanya tidak hipertensi. Demikian juga jenis kelamin, pria lebih berisiko dibanding wanita. Kemudian dari faktor umur, ya, itu apabila umur biasanya lebih dari 45 tahun lebih berisiko untuk terjadi hipertensi dibanding yang usia atau umur kurang dari 45 tahun. Nah, ini faktor pemicu atau faktor risiko terjadinya hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat dikontrol oleh individu. Kemudian ada faktor lain ya yang dapat dimodifikasi atau dapat dikontrol sehingga tidak terjadi atau terjadinya penurunan risiko hipertensi, misalnya karena obesitas atau kegemukan. Nah, ya pertahankanlah berat badan dalam kondisi seimbang atau normal gitu, dalam rentang normal sehingga risiko terjadinya hipertensi menurun gitu. Kemudian
faktor pemicu lain yang dapat dikontrol adalah kurang olahraga, makanya ya lakukanlah olahraga 2 atau 3 kali seminggu, sesuaikan dengan kondisi tubuh juga gitu ya. Kemudian merokok, hindarilah rokok, konsumsi alkohol, konsumsi garam yang berlebih, atau pada penderita-penderita diabetes mellitus, atau dengan kolesterol tinggi, stres, atau gangguan jantung. Ini juga faktor pemicu, tetapi faktor pemicu itu dapat dikontrol ya. Selanjutnya, bagaimana dengan patofisiologi hipertensi ya. Nah, kita perhatikan tadi ada hormon renin, di mana hormon ini kan diproduksi di ginjal. Nah, hormon ini akan diubah menjadi angiotensin 1. Kemudian selanjutnya akan diubah menjadi angiotensin 2 yang mengubahnya angiotensin 1 converting dalam paru-paru. Ini yang dikeluarkan paru-paru. Kemudian angiotensin 2 ini akan menaikkan tekanan darah yang mengandung angiotensinogen. Ini yang diproduksi di hati melalui 2 aksi utama ya. Yang pertama dengan cara meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH, sehingga kondisi inilah yang mengakibatkan rasa haus ya. Nah, selanjutnya kan terjadi karena dia rasa haus, kemudian ADH-nya meningkat, otomatis akan terjadi ekskresi urin lebih sedikit gitu, sehingga urin itu akan terlihat pekat ya, dengan osmolalitasnya tinggi, tingkat kekentalannya tinggi. Nah, untuk mengencerkannya ya lakukanlah atau akan terjadi peningkatan volume cairan di ekstrasel dengan cara dinaikkannya atau menarik cairan dari intraseluler, sehingga akan mengakibatkan volume darah meningkat. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan tekanan darah akan naik ya, sebagai tanda dari hipertensi. Nah, cara yang kedua ya patofisiologi terkaitnya meningkatnya terjadinya hipertensi adalah tadi dengan menstimulasi sekresi hormon aldosteron. Nah, ini akan yang berasal dari korteks adrenal tadi. Nah, aldosteron ini akan mengurangi sekresi garam atau natrium klorida dengan cara melakukan reabsorpsi dari tubulus ginjal ya di nefron atau di ginjal ya. Nah, dengan adanya kenaikan konsentrasi garam atau natrium klorida, ini akan diencerkan dengan meningkatkan volume cairan ekstraseluler. Sehingga sama halnya ya, volume darah juga akan meningkat. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan tekanan darah juga meningkat. Nah, ya. Akibat dari tekanan darah meningkat ini karena mengakibatkan jantung memompa darah itu lebih kuat ya. Fungsinya untuk mengalirkan cairan lebih banyak tiap detiknya. Nah, kemudian arteri besar itu akan kehilangan kelenturannya atau arteri itu jadi kaku ya, sehingga tidak dapat mengembang ya atau vasodilatasi ketika jantung memompa darah lewat arteri tersebut gitu ya. Kemudian arteriola atau arteri yang kecil-kecil itu juga mengkerut ya. Kenapa? Karena adanya rangsangan saraf atau hormon dalam darah, sehingga juga ini mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Selain itu, bertambahnya cairan dalam sirkulasi tadi yang volume darah meningkat itu, bila ada kelainan fungsi ginjal atau tidak mampu membuang sejumlah garam dan air dalam tubuh, ya volume darah akan naik. Nah, volume darah yang meningkat inilah yang mengakibatkan tekanan darah meningkat.
Komplikasi yang terjadi apabila hipertensi, yang pertama komplikasi pada otak, ya. Nah, ini yang paling sering atau paling banyak terjadi pada pasien dengan hipertensi, mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, ini akan mengakibatkan penyakit atau keadaan yang disebut dengan stroke. Ini yang paling banyak terjadi, ya. Stroke hemorragik, perdarahan akibat stroke yang diakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak pada penderita-penderita hipertensi. Kemudian komplikasi pada mata, adanya perdarahan pada retina di mata, ya. Ini yang akan mengakibatkan kebutaan, ya. Ini yang kita sebutkan dengan retinopati hipertensi. Kemudian pada jantung itu sendiri akibat hipertensi akan mengakibatkan juga penyakit jantung koroner, ya. Nah, apabila adanya gangguan pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner, bisa mengakibatkan suplai darah ke bagian pembuluh darah koroner itu apabila tersumbat mengakibatkan impak, ya, pada jantung atau otot jantung. Kalau terjadi impak miokard, ya itu yang mengakibatkan gagal jantung. Nah, kemudian komplikasi lain adalah pada ginjal. Nah, pada hipertensi yang tidak terkontrol juga bisa mengakibatkan kerusakan ginjal yang pada akhirnya nanti mengakibatkan gagal ginjal, ya, atau penyakit ginjal kronik. Kemudian pengobatan. Nah, pengobatan ini dibagi ke dalam dua kelompok, ada pengobatan non-farmakologis dan pengobatan farmakologis. Nah, yang non-farmakologis ini ya yang bisa kita modifikasi, ya, misalnya mengatasi obesitas. Kalau misalnya pasien atau penderita hipertensi dengan obesitas, ya kita sarankan penderita menurunkan berat badan sampai ideal, gitu, ya. Kemudian mengurangi juga konsumsi garam atau diet rendah garam, kurangi lemak, diet rendah lemak juga, ya. Kemudian apalagi rileks, ya, mengurangi stres, ya. Bisa rileks itu dengan latihan relaksasi atau bisa juga dengan meditasi. Kemudian lakukanlah olahraga secara teratur, ya. Fungsinya ini menghilangkan endapan kolesterol pada pembuluh darah arteri, ya. Selanjutnya konsumsi makanan yang seimbang dengan makan buah, sayur, itu yang diperbanyak. Makanan-makanan yang mengandung vitamin, mineral, kalium dan sebagainya. Kemudian pengobatan non-farmakologis yang lain, ya, responden yang merokok ya disuruh berhenti merokok, ya, atau penderita hipertensi ya kalau dia merokok kebiasaannya ya disarankan untuk berhenti merokok. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol atau ya berusaha hidup positif untuk mengurangi stres. Sementara yang kedua, pengobatan farmakologis, ya. Ini juga bisa dilihat pada yang hipertensi sekunder tadi yang diketahui penyebabnya, ya diobati ya berdasarkan penyebabnya. Kalau penyebabnya sudah diatasi, tekanan darahnya akan normal kembali. Sedangkan yang hipertensi esensial tadi, ya berusaha menurunkan tekanan darah atau menjaga tekanan darah dalam kondisi atau dalam keadaan normal. Nah, inilah yang dapat memperpanjang umur penderita, ya. Kemudian ya selain itu mengkonsumsi obat-obat anti hipertensi. Nah, apa contohnya? Nah, ini obat hipertensi ada diuretik tiazid, ya. Ini yang memberi efek kepada ginjal dengan cara membuang garam dan air
Nah, melalui urin ya, sehingga mengurangi volume cairan dalam tubuh atau volume darah ya. Ini akan mengakibatkan daya pompa jantung lebih ringan. Kemudian juga obat ini akan mengakibatkan pelebaran atau vasodilatasi pembuluh darah. Misalnya di obat diuretik tiazin itu contohnya hidrokloritiazid. Nah, yang kedua obat antihipertensi angiotensin converting enzyme inhibitor ya, atau AC inhibitor ya. Fungsinya ini untuk melebarkan arteri ya, vasodilatasi arteri, sehingga juga beban kerja ginjal juga akan menurun. Nah, otomatis tekanan darah akan normal. Kemudian yang ketiga obatnya angiotensin 2 blocker. Ya, fungsinya ini untuk menghambat reseptor dari angiotensin 2 tadi. Ya, masih ingat kan patofisiologinya? Nah, ini dia akan menghalangi penempelan zat angiotensin 2 pada reseptornya yang dapat mengakibatkan pompa jantung lebih ringan. Ya, contohnya ini Diovan atau valsartan. Kemudian ada obat antagonis kalsium yang berfungsi melebarkan pembuluh darah atau vasodilatasi pembuluh darah sehingga menurunkan daya pompa jantung dengan cara juga menghambat kontraksi jantung. Ya. Ada obat lain, vasodilatasor langsung, ini juga sama melebarkan pembuluh darah. Contohnya ini prazosin. Nah, untuk yang kedaruratan hipertensi, misalnya pada penderita hipertensi maligna, ini ada contoh obatnya, diazoxid, nitronisin, nitrogliserin, dan sebagainya ini ya. Ini kerjanya cepat ya, dia bisa per oral, cuman resikonya ya karena dia kerjanya cepat, harus dipantau tekanan darahnya, karena dapat menyebabkan hipotensi. Nah, apabila dia terjadi hipotensi juga beresiko terhadap keselamatan penderita. Kemudian ada obat-obat penghambat simpatetik, ya, ini menghambat aktivitas saraf simpatik, contohnya metildopa, klonidin, atau reserpin. Selanjutnya ada obat penghambat enzim konversi angiotensin, ya ini memang bekerjanya menghambat pembentukan zat angiotensin 2, ya, di mana zat ini kan akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Apa contohnya? Ini yang sering di lapangan ya, kaptropil. Kemudian selain itu ya ada makanan-makanan selain obat yang bisa dikonsumsi oleh penderita. Misalnya konsumsilah sumber vitamin, makanan yang mengandung vitamin C. Apa contohnya? Ada daun singkong, ada buah mangga, jeruk, brokoli, sawi, jambu biji, dan sebagainya. Kemudian mengkonsumsi sumber-sumber kalium, contohnya kacang-kacangan ya. Kemudian mengkonsumsi makanan tinggi serat, ya sereal, kacang-kacangan, sayuran. Kemudian boleh juga mengkonsumsi sumber asam lemak omega 3. Contohnya makan ikan seafood ya, ikan laut atau minyak ikan. Selanjutnya sarankan mengkonsumsi sumber kalium, misalnya teri, susu, bayam merah. Kemudian boleh juga ya minyak zaitun, bawang putih atau bawang bombay. Itu juga makanan-makanan yang bisa dikonsumsi penderita hipertensi selain mengkonsumsi obat. Nah, adapun pencegahan hipertensi itu yang pertama yang bisa dimodifikasi yaitu gaya hidup ya. Apa aja misalnya ya, olahraga aerobik ya, jangan terlalu berat ya, disesuaikan dengan kemampuan penderita. Kemudian apalagi ya dengan mempertahankan berat badan dalam batasan normal.
kemudian makan rendah lemak, kaya sumber vitamin dan mineral, mengurangi konsumsi kopi, berhenti merokok bagi yang merokok, tidak mengkonsumsi makanan-makanan kaleng atau karena di makanan kaleng biasanya mengandung tinggi garam atau mengandung zat adiktif. Menghindari atau mengurangi asupan alkohol, yang jelas mengurangi stres dan mengurangi makanan yang manis, kemudian bisa juga mengurangi konsumsi kolesterol, tinggi garam gitu ya. Nah, sebaiknya konsumsilah makanan yang tinggi kalsium, magnesium, kalium dan vitamin. Kemudian mengkonsumsi obat-obat hipertensi sesuai instruksi ya. Nah, contohnya obat diuretik, beta blocker ya, atau ACE inhibitor dan sebagainya. Baik, demikian. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang bertanya boleh dimasukkan, dilanjutkan dengan pertanyaan. Kalau nggak ada, untuk tugas sudah kita masukkan di dalam virtual learning, bisa dimasukkan di sana. Waktunya juga sudah ada, keterangan tugas juga sudah dijelaskan di sana. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.